Tetapi tidak berarti kalau kita ngelihat ke depan, nggak ada kabutnya, terang-terang aja, bening gitu. Itu berarti aman, belum tentu. Karena beberapa gas yang berbahaya itu tidak terlihat oleh mata karena dia tidak berwarna dan tidak berbau. Kemudian partikulat meter PM yang 2,5 itu ukurannya terlalu kecil sehingga nggak kelihatan. Jadi tetap harus cek. Kalau mau yang akurat, cek di aplikasi. Dok, gatel dok. Garu? Nggak bisa dok. Susah dong kan di dalam dok, gimana? Abis lari nih kita dok. Dari? Kenyataan. Nggak ikut nari? Ada mau. Di atas? Penderitaan orang lain. Selalu kita ngobrolin ya gini. Iya nih, aduh. Tuh. Udah ada yang nungguin tuh. Ayo. Oke deh dok, kita sapa dulu ya sahabat KG. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Winda dan Dokter Santi. Halo, selamat pagi dok. Halo Winda, halo sahabat KG. Semoga semuanya sehat dan bahagia selalu. Amin. Nah dok, kemarin kan kita di episode sebelumnya di Polantas Podcast Lantai 17 kita udah ngobrolin tentang polusi udara yang sedang viral dan bagaimana nih dampak kesehatannya gitu ya. Ternyata kan kalau kita ulang sedikit, dampak kesehatannya sangat berbahaya dan mengerikan. Selain bisa merusak badan kita dengan penyakit-penyakit yang mengerikan, ternyata juga bisa memotong umur 4,5 tahun lebih cepat. Ngeri banget ya dok ya, itu 4,5 tahun. Diskon 4,5 tahun, ternyata yang lebih parah dari data sempat tahun 2017 kematiannya lumayan banyak ya dok ya. 123.753 jiwa. Itu dia, jiwa gara-gara polusi udara. Berarti kan sebenarnya polusi udara ini sudah menggawat. Kalau dibilang gawat ya gawat, orang awam ya taunya. Nah berarti kan sebenarnya ada cara nih dok untuk mengatasinya. Kira-kira menurut dokter kalau dari sisi kesehatan nih untuk mengatasinya nih apa nih dok? Apakah dari makanan? Apakah ternyata dari gaya hidup? Dari olahraga yang harus rutin atau gimana nih dok? Pindah rumah. Takut dok, biaya lagi dok pindah rumah dok. Gimana dok? Masa pindah rumah dok? Nggak ada yang lebih sederhana dok? Kan tadi nanya jalan keluarnya bagaimana, kita pindah rumah gitu ke tempat yang tidak berpolusi. Mari kita selesai. Waduh, selesai udah. Aduh, gimana ya, dong? Sebenarnya kalau untuk mengatasi betul-betul jalan keluarnya, pindah rumah itu betul-betul pindah kota ke tempat yang tidak berpolusi itu yang sebetulnya itu yang paling goldennya gitu, yang paling topnya gitu. Tapi untuk kalau dibilang mengatasi itu tadi pindah rumah, kalau nggak bisa ya meminimalkan, tapi tetap tidak bisa menghilangkan karena efek buruk dari si polusi itu tetap akan terjadi kalau kita tetap terpapar oleh polusi udara. Hanya semakin lama kita terpapar polusi udara, semakin buruk dampak kesehatan yang akan kita terima gitu. Jadi jalan keluarnya adalah meminimalkan paparan polusi terhadap tubuh kita, terhadap diri kita, dan juga secara individu kita berusaha untuk meminimalkan polusi udara dan mungkin selain terlibat berperan serta secara aktif untuk menurunkan polusi udara, juga mungkin sudah waktunya kita sebagai warga negara untuk menekan pemerintah untuk melakukan aksi-aksi yang mungkin lebih progresif gitu, yang lebih aktif, lebih kuat, lebih serius untuk menangani polusi udara ini. Nah, untuk meminimalkan tadi jangan keluar rumah pada saat polusi udara sedang tinggi.
Tapi kan kita nggak boleh keluar rumah nih. Tapi kan kita juga nggak tahu dok jam-jamnya nih pada saat polusi udaranya ini meningkat tuh di mana gitu. Itu memang agak sulit, mau nggak mau harus memantau. Nah, memantau bisa melalui aplikasi, tinggal diketik aja cek polusi udara gitu di App Store, alat pencarian kita lah pokoknya. Di pencarian kita nanti ada beberapa aplikasi, ada yang buatan Indonesia gitu ya, ada buatan luar jadi pilih sesuai dengan keinginan Anda, download aplikasinya dan tiap kali mau keluar rumah untuk beraktivitas, cek dulu nih kualitas udaranya seperti apa. Kalau buruk, ya kalau aktivitas itu tidak penting-penting amat, mungkin sebaiknya dihindari gitu ya. Terus itu untuk yang keluar rumahnya. Terus kalau misalnya kita udah di dalam rumah pun, jangan lupa udara itu kan bisa menerobos masuk. Jadi polusi yang di luar ruang bisa masuk ke dalam ruang. Maka kalau di aplikasinya itu sudah jelas kualitas udara yang sedang buruk, tutup tuh semua jendela, pintu, lubang-lubang lah gitu kan. Nah, berarti kan dok, kalau misalkan kita nutup nih semua jendela, pintu, lubang, gak ada pertukaran udara dong dok jadinya ya kan? Gimana tuh dok? Ya dibukanya jangan pas lagi polusi, atuh kan bukan berarti tidak boleh dibuka. Kalau nggak dibuka kita keluar masuk biji mana? Nah itu dia. Tapi kan kita nggak tahu dok, maksudnya kayak gimana nih mau buka tapi takutlah yang si polusi ini masuk ke rumah gitu kan. Itu cek di aplikasi makanya. Nah, begitu ya. Tapi sebetulnya kita bisa lihat secara kasat mata ya. Jadi kalau memang kalau kita rasa udah sesek gitu, sesek banget. Kan kalau kita ada di polusi udara yang sedang tahu dong kalau di lalu lintasnya jam padat, kita mau nyebrang jalan aja itu kan kayak napas aja susah, kebatuk-batuk gitu terus ngelihat udah kabutnya gitu. Nah, itu ya secara kasat mata kita bisa menilai dengan mudah. Tetapi tidak berarti kalau kita ngelihat ke depan, nggak ada kabutnya, terang-terang aja, bening gitu. Itu berarti aman, belum tentu. Karena beberapa gas yang berbahaya itu tidak terlihat oleh mata karena dia tidak berwarna dan tidak berbau. Kemudian partikulat meter PM yang 2,5 itu ukurannya terlalu kecil sehingga nggak kelihatan. Jadi tetap harus cek. Kalau mau yang akurat, cek di aplikasi. Cek di aplikasi. Sebetulnya banyak sih di jalan-jalan, beberapa jalan utama kan ada papan pemberitahuan ini kualitas udara gini. Nah, itu bisa menjadi sebuah patokan. Nah selain itu dok, cuma kan ini lagi heboh nih, aku kan juga kalau misalkan ke dokter anakku gitu ya, tiba-tiba ini batuk pilek nih dok, nggak sembuh-sembuh. Terus kan ditanya, ibu di rumah ada air purifier nggak? Itu ternyata berguna ya dok ya, air purifier itu bisa menjadi salah satu solusi yang cukup mahal, tapi cukup efektif untuk memurnikan udara karena dia menyaring udara-udara dan mengeluarkan udara yang lebih bersih, bukan udara yang bersih ya, udara yang lebih bersih gitu. Jadi seenggaknya udara yang dari luar ini yang masuk nih dari jendela, dari pintu kita tuh seenggaknya tersaring di situ, yang dikeluarkan ya setidaknya lebih bisa dinikmati oleh kita gitu. Tapi gini, kita sendiri di dalam rumah sering membuat polusi udara. Selain tadi buang angin ya, buang angin di mana-mana, ngerokok itu termasuk polusi udara di dalam rumah. Aktivitas memasak, apalagi kalau kita masaknya yang pakai arang atau kan ada gitu ya, yang masih bakar-bakar gitu. Atau kita aktivitas memasaknya yang lama, misalnya menggoreng sampai garing gitu kan, goreng garing. Nah itu kan lama, itu menyebabkan asap dan percikannya itu bisa menyebabkan polusi di dalam rumah juga gitu. Jadi jangan hanya berpikir polusi itu hanya ada di luar rumah, tapi di dalam rumah pun ada polusinya, tapi itu yang di luar jangan sampai masuk. Yang di dalam itu tadi salah satunya menggunakan air purifier ini atau untuk menyaring. Nah, mungkin bisa nambahin juga beberapa pohon kayak lidah mertua gitu. Walaupun efeknya sedikit, tapi setidaknya membantu. Dan at least kan enak ya lihat ijo-ijo, lihat ijo-ijo, benar. Gitu. Pantas makanya di rumahku mamaku ternyata menempatkan beberapa pepohonan itu ternyata untuk
ya bantu untuk inilah sirkulasi udaranya di dalam biar lebih enak katanya. Ada beberapa jenis pohon yang memang mempunyai kemampuan untuk menyerap racun-racun. Oh, mantap, boleh tuh. Ya nanti kita cari-cari ya dok ya. Iya, walaupun ya efeknya minimal. Minimal ya, tapi seenggaknya ya itu salah satu cara bisa membantu. Selain ada air purifier, ternyata tanaman pun bisa membantu untuk setidaknya membuat udara tuh menjadi lebih enak di dalam rumah. Iya, betul. Gitu. Nah tadi aku sempat dengar dokter, merokok adalah sebagai salah satu pemicu polusi juga. Merokok ini kan sebenarnya kalau untuk yang tidak merokok sekarang ada ngetrennya pods atau vape. Berarti itu juga bisa menjadi salah satu pemicu polusi juga dok? Sama aja berarti. Sama aja. Nah itu kan gaya hidup ini kan di kalangan kita ataupun anak muda ataupun yang sudah lanjut pun juga terkadang masih ada nih dok. Nah kira-kira gaya hidup kita tuh harus dibenerin nggak sih dok? Dan gaya hidup apa nih yang bagus diterapkan pada saat polusi udara lagi begini gitu? Iya, sebenarnya gaya hidup tadi meminimalkan beraktivitas di luar ruangan pada saat polusi sedang tinggi, dan kalau memang harus melakukan aktivitas di luar ruangan pada saat polusi sedang tinggi, kenakan masker. Kalau bisa maskernya yang N95 atau yang KN95. Kalau nggak bisa, ya minimal gunakan masker bedah, karena masker bedah itu kemampuan menyaringnya lebih menyaring partikel padat ya, lebih rendah daripada yang KN95 maupun N95. Tapi ini tidak bisa digunakan untuk berolahraga ya, karena akan rasa sesek banget. Kemudian ketika beraktivitas di luar ruangan pada saat polusi sedang tinggi, kalau tidak bisa dihindari, usahakan supaya kita tidak ngap-ngapan gitu, ngos-ngosan. Jadi kalau misalnya jalan, ya jangan sampai jalan yang cepet banget atau heboh banget lari gitu. Atau kita menggunakan aktivitas yang menyebabkan kita bisa harus bernafas lewat mulut gitu. Karena mulut kita tidak punya garda depan untuk perlindungan terhadap udara yang masuk. Karena di dalam mulut nggak ada bulu hidung. Jadi usahakan bernafas melalui hidung, karena di dalam hidung ada bulu hidung, ada selaput lendir, garda pertama untuk nyaring polusi. Maka itu tadi, batasi aktivitas-aktivitas yang bikin kita ngos-ngosan, yang bikin kita ngap-ngapan. Kalau terpaksa harus keluar rumah. Gitu. Terus gaya hidup lainnya, ya sebetulnya standar sih ya, mengurangi polusi. Ya kan banyak yang bisa dilakukan gitu, yang ya, cara sederhana kita energy saving ya, menghemat energi. Kadang-kadang orang suka bingung, apa hubungannya gue matiin lampu sama polusi gitu. Benar-benar matiin AC apa kita ngirit kita ngirit AC, apa hubungannya sama polusi? Jauh kali gitu kan. Sebenarnya listrik kita itu dibuat dengan menggunakan kita dapat listrik itu dari pembangkit listrik tenaga apa gitu, tergantung pemerintah gitu kan. Masalahnya pemerintah kita ini yang di ibu kota sampai saat ini listrik kita tercinta ini asalnya dari pembangkit listrik tenaga batubara. Nah, pembangkit listrik tenaga batubara itu ada dua macam, ada yang bersih, ada yang kotor. Kebetulan di negara kita ini di ibu kota ini masih lebih banyak menggunakan yang kotor daripada yang bersih. Jadi itulah hubungannya mengapa harus ngemat listrik dengan polusi di luar. Kalau kita konsumsi listriknya banyak, berarti pembangkit listrik tenaga batubara yang ujungnya membuat polusi udara akan semakin tinggi. Jadi disitulah linknya yang kadang-kadang orang nggak ngerti apa hubungannya gitu. Itu linknya. Bukan perkara menghemat biaya juga ya dok, tapi ternyata itu juga iya. Tapi ternyata dari sisi kesehatan ada linknya nih, karena bahannya mereka dari yang batu bara yang kotor ini gitu loh. Nah mungkin kita sebagai warga negara bisa mendorong gitu ya, supaya pemakaian pembangkit listrik yang lebih bersahabat, mungkin tenaga surya atau mungkin angin, ya itu harus lebih harus segera gimana ya, pengennya sih begitu ya dok ya, harus segera diagresifkan gitu kan ya. Cuma memang ya sengaja sudah adalah beberapa jalan-jalan gitu kan pakai tenaga surya udah ada, tapi memang belum semua sih dok. Kayaknya hilang ya. Menjadi hilang ya? Coba-coba. Jadi hilang. Sahabat KG komen di bawah ya. Setahu saya
beberapa jalan waktu itu lampunya itu udah pakai tenaga surya. Iya, yang panel. Terus iya. kok kayaknya sekarang nggak ada ya? Nggak ada. Balik lagi ke listrik biasa. Bawa pulang ya? Kok saya bawa pulang dok? Kalau saya bawa pulang udah saya jual. Udah kaya ini kita. Udah kaya ini kita nih kalau misalkan dibawa pulang. Coba dicek ya. Dicek masih ada apa enggak gitu ya dok ya. Saya sih kayaknya udah nggak melihat banyak ya. Kalau dulu kan banyak ya? Banyak banget, banyak. Dulu banyak. Atau mungkin saya salah melihat, barangkali kelilipan matanya. Iya, ya udahlah ya. Semoga bisa didengarkan oleh Bapak Ibu di seberang sana gitu ya. Diadakan lagi biar untuk bukan menghemat juga ya sebenarnya, untuk menyelamatkan lingkungan hidup kita yang udah ngap-ngapan banget. Benar gitu ya. Nah itu tadi kalau misalnya kata dokter dari gaya hidup. Terus habis itu tadi aku sempat dengar dokter bilang kayak aktivitas di luar ruangan, kalau misalkan yang membutuhkan nafasnya yang lumayan sering atau pace-nya ngap-ngapan gitu, ngos-ngosan gitu ya, itu jangan pakai masker. Sedangkan ya kalau di luar sana dok, kan ada komunitas sepeda, ada komunitas olahraga, tuh mereka menggembar-gemborkan ayo lari, ayo bersepeda, dan otomatis mereka nggak pakai masker dong, ya kan sahabat KG. Kalau ngeliat di luar sana nggak pernah pakai masker, aku pun juga melihat kayak gitu. Aku sendiri pun kadang juga nggak pernah pakai masker karena iya pace kita lagi kenceng, harus bernafas terus pakai masker. Ya mati juga sih dok gitu. Nah itu gimana nih dok? Maksudnya kan kita masih pengen nih bersepeda, masih ingin lari, pengen olahraga gitu ya judulnya ya. Pengen olahraga ya, judulnya. Memang ini agak sulit ya. Kalau saya mau bilang olahraganya di kota lain gitu kan jadinya cuti gitu kan. Cuti, ya. Dan cuti kan nggak bisa tiap minggu ya, habis lama-lama cutinya gitu. Jadi mungkin ketika kita akan berolahraga dicek dulu di aplikasi apakah lagi merah, lagi kuning, atau lagi hijau. Kalau seandainya di aplikasi itu kondisi polisinya udaranya lagi jelek banget, usahakan indoor aja, di dalam ruangan aja olahraganya. Mungkin kalau bersepeda, sepeda statis aja. Kalau lari, mungkin larinya di depan monitor aja sambil nonton kita. Atau nonton drama-drama kan banyak tuh ya. Atau sambil nonton berita, mungkin Kompas TV gitu. Atau berita-berita, atau dengerin radio gitu. Itu bisa dilakukan di dalam ruangan gitu. Jadi membatasi aktivitas olahraga di luar ruangan ketika kondisi udara sedang tidak bersahabat. Mungkin itu jadi jalan keluarnya. Jadi jalan keluar ya. Berarti benar-benar kalau memang tidak penting-penting banget, berarti ya sudah kita di dalam rumah saja. Ya. Kalaupun memang penting banget dan harus keluar, yaitu tadi memilih kendaraan yang tertutup. Ya. Berarti kayak mobil atau kereta atau Transjakarta kayak gitu-gitu ya, bus segala macam gitu ya. Oke. Nah itu kalau misalkan olahraga. Nah kalau misalkan olahraga sendiri nih dok, misalkan di dalam ruangan, kita nggak terbiasa nih gitu sahabat KG dengan misalnya nge-gym. Jadi pengennya tuh dalam rumah aja. Kira-kira jenis olahraga apa nih dok yang bisa kita lakukan di dalam ruangan? Yang simpel-simpel aja ya, gitu. Banyak sebenarnya. Saya tidak melihat ada kesulitan untuk melakukan olahraga di dalam ruangan, di dalam rumah. Misalnya tadi kalau nggak ada alat gym gitu kan, misalnya perlu latihan beban gitu, gunakan beban tubuh kita. Jadi misalnya sit up, push up, plank gitu kan, itu benar-benar bisa ya kan, bisa kan. Itu jadi, namanya kalau nggak salah adalah calisthenic. Benar nggak ya dok ya? Sahabat KG ada yang tahu nggak? Katanya kalau misalkan olahraga memakai beban tubuh, yang aku tahu itu namanya calisthenic. Itu namanya olahraga yang anaerobik. Kalau yang aerobik itu yang ringan diulang-ulang terus-menerus, jangkanya panjang. Jadi misalnya kayak lari, sepedaan, berenang, itu jogging, itu masuk yang aerobik. Tapi menggunakan beban tubuh masuknya anaerobik. Nah, yang susah kan kalau nge-gym kan rata-rata banyak di beratnya di anaerobiknya. Nah, beban bisa menggunakan itu atau beli barbelnya. Kan barbel nggak mahal-mahal banget ya. Enggak, yang kecil enggak sih. Kalau kecil mah nggak cukup. Kalau untuk yang modelnya begitu ya. Coba nanti ada kru kita yang modelnya badannya bagus, nanti tolong fotonya dilewatin gitu ya. Nah kalau untuk dia, kalau barbel yang kecil cuma jari doang. Nggak cukup gitu. Jatuhnya jadi kayak mainan, kayak main backland ya. Beli aja atau beli resistant band. Ada semacam karet itu yang ditarik gitu kan, bisa menggunakan teknik-teknik yang lain yang bisa diakalin lah gitu. Aduh dokter mahal, beli aja karet ban, pada wae kurang lebih lah. Iya sih benar. Orang tarikannya juga segitu-segitu juga ya dok ya. Jadi bisa diakalin, sebenarnya tidak ada hambatan
Ya memang kalau dari sisi nyaman ya lebih enak di gym karena suasananya kan ya, terus ke bawah orang lain itu semangat gitu ya. Tapi ya tapi gym sendiri kan indoor ya. Indoor. Iya, kalau gitu indoor. boleh. Kalau itu boleh ya. Sebaiknya malah jauhnya lebih aman juga ya. Jatuhnya. Kalau dari polusi udara iya lebih aman, tapi kalau dari penularan penyakit, kalau sirkulasi udara yang tidak baik sebetulnya ada beberapa penyakit yang penularan udara jadi sebenarnya ya kita menimbang-nimbang lah mana yang baik untuk kita. Ya dimanapun itu dan apapun jadi ada 11-12 positif negatifnya ya dok ya akhirnya. Mungkin gitu. Ya pilih jam ke gymnya yang lagi agak sepi gitu. Jangan yang pas, biasanya kan sebenarnya enak adalah pulang kantor. Pulang kerja itu adalah waktu terenak sebenarnya untuk nge-gym karena udah nggak ada pikiran apa-apa lagi nih. Selesai olahraga mandi pulang tidur sih. Kecuali ada anak ngurus sih jadinya. Tapi banyak loh yang pulang bawa pikiran selain bawa nafkah. Aduh takut dok. Ada yang begini. Kayak di begini. Belakang BTS tuh ada yang begini-begini. Ada yang begini. Aku. Gitu. Sama kita juga mungkin masih ya dok ya. Cuma nggak kelihatan aja karena di depan. Aduh. Oke teman-teman, terima kasih untuk Dokter Santi sudah ngobrol dengan aku di sini. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menyaksikan. Kita ketemu lagi minggu depan di Polantas Podcast Lantai 17. Jangan lupa sehat itu mudah, sehat itu murah. Oke, terima kasih teman-teman. Dah.